ini kita akan membahas terkait beberapa metode volumetrik ya. Jadi ada titrasi, di situ kita bahas banyak tentang titrasi, dan titrasi itu masuk di reaksi dasar analisis. Nah, maksud dari reaksi dasar itu digolongkan melalui beberapa jenis reaksi ya. Nah, itu kalau untuk reaksi dasar dari suatu kimia analisis itu pasti ada analit dan pasti ada titran. Dimana kalau analit itu adalah sampel ya, sampel yang tidak diketahui atau unknown. Sedangkan kalau titran itu adalah suatu larutan yang diketahui konsentrasinya, gitu. Diketahui konsentrasinya ya. Entah itu dia harus dia melalui pembakuan dengan senyawa lain atau tidak. Jadi kalau titran itu kan ada titran itu kan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Entah itu dia itu senyawa baku primer ataupun senyawa baku sekunder. Nah, kenapa ada senyawa standar atau senyawa baku yang sifatnya primer ataupun sekunder? Jadi kalau primer, ketika dia dikatakan primer itu dia benar-benar senyawa yang berasal dari wujud murninya. Jadi kalau misalnya primer itu dia berasal dari bentuk powdernya, bentuk bubuknya. Itu bentuk powder ini bisa dipastikan kalau dia kemurniannya tinggi. Sehingga ketika dia dilarutkan, kemudian dia digunakan untuk mentitrasi senyawa lain, nah itu dikatakan dia senyawa primer. Sedangkan untuk senyawa sekunder, ya kalau senyawa sekunder itu senyawa yang baru diketahui konsentrasinya melalui pembakuan dengan senyawa primer. Nah biasanya kalau sekunder ini dia tingkat kemurniannya itu maksudnya tidak terlalu tinggi ya. Jadi maksudnya itu dia bukan berasal dari bentuk powdernya atau bentuk senyawa raw materialnya, itu bukan yang dari powder langsung gitu. Kalau primer kan gampang ya, dari bentuk powdernya kemudian dilarutkan, nah itu sudah bisa digunakan untuk mentitrasi. Nah, ada beberapa titrasi ya. Yang pertama ada titrasi netralisasi, itu ada dibagi menjadi dua jenis, yaitu asidimetri dan alkalimetri. Kalau asidimetri merupakan titrasi yang melibatkan antara basa kuat, basa lemah, atau garam terhidrolisis yang berasal dari reaksi antara asam lemah dengan larutan standar asam kuat. Jadi kalau asidimetri itu larutan standarnya adalah asam kuat. Berarti kalau larutan standarnya asam kuat atau titrannya itu asam kuat, maka analitnya atau sampel yang akan dianalisis itu biasanya mengandung basa kuat juga. Sedangkan untuk alkalimetri, titrasi yang melibatkan titrasi yang melibatkan larutan yang bersifat asam kuat, asam lemah, atau garam terhidrolisis yang berasal dari reaksi antara basa lemah dengan larutan standar basa kuat. Jadi dibalik ya. Kalau asidimetri itu larutan standarnya adalah asam kuat karena dia asid ya. Sedangkan kalau alkalimetri larutan standarnya itu adalah basa kuat. Artinya di sini asidimetri itu menggunakan titran atau senyawa yang diketahui konsentrasinya dengan pasti itu berupa asam. Sedangkan untuk alkalimetri konsentrasi yang diketahui dengan pasti itu adalah basanya. Sebentar, saya angkat telepon sebentar ya.
Nah, gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, selain titrasi netralisasi, itu ada juga titrasi pengendapan. Kalau titrasi pengendapan, itu titrasi yang menghasilkan endapan ya, sesuai dengan namanya, dia menghasilkan endapan yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Nah, titrasi yang menghasilkan endapan ini banyak digunakan untuk pengendapan antara kation perak dengan anion halogen. Jadi kation perak A sebagai Ag ya, AgNO3-nya itu dia sebagai titrannya. Nah, kalau AgNO3-nya ini sebagai titran, maka dia disebut dengan titrasi argentometri. Tapi secara umum sebenarnya konsepnya itu dia membentuk endapan. Kemudian ada juga titrasi pembentukan kompleks. Kalau titrasi pembentukan kompleks, itu proses titrasi yang menyebabkan terbentuknya senyawa atau ion yang kompleks dan stabil. Nah, contoh dari titrasi, yaitu titrasi senyawa kompleks itu adalah titrasi antara ion perak dengan sianida yang menghasilkan ion kompleks. Jadi, kalau ion kompleks itu kalau yang senyawa kompleks senyawa kompleks itu biasanya bukan biasanya ya, itu pasti terbentuk dari logam pusatnya atau atom pusatnya itu berupa logam. Sedangkan anionnya itu adalah ya senyawa-senyawa yang memiliki muatan negatif. Nah, jadi di sini ada semacam ikatan yang terbentuk itu antara pemberi tempat atau memberikan orbital kosong untuk ditempati oleh pasangan elektron bebas dari ligan atau dari anion. Jadi misalnya gini, misalnya Cu berapa ya? CuNO3 gitu ya. CuNO3 2 kali. Nah, kalau Cu itu dihibridisasikan, masih ingat kan yang ada SP itu 1S, 1S, SP, SPS, DPS itu ya. Nah, itu nanti di elektron terluarnya, di orbital terluarnya itu pasti nanti misalnya dia CO2+ gitu ya. Mungkin di sini tersisa misalnya gini. Nah, tersisa di orbital D-nya itu dia ada beberapa orbital kosong. Nah, orbital kosong inilah yang nanti akan ditempati oleh pasangan elektron bebas dari NO3. Nah, kalau NO3 kan misalnya begini ya, NO ya. Kemudian masih ada pasangan bebasnya atau NO2 gitu ya, katakanlah NO2. Nah, pasangan elektron bebasnya ini nanti akan memasuki orbital kosong dari atom pusat atau logam. Nah, mungkin sekilas tentang kompleks gitu. Lalu ada juga titrasi reduksi oksidasi atau redox, yaitu titrasi yang menimbulkan perubahan bilangan oksidasi atau valensi dari zat-zat yang bereaksi. Nah, contoh dari reaksi redox, titrasi redox itu misalnya titrasi antara Fe2+ yang dioksidasi dengan Ce4 yang akan menjadi Fe3 dan Ce ini Ce ya, cerium 3. Jadi dia di sana ada peristiwa reduksi oksidasi. Ini jadinya begini gitu. Nah, kalau di sini kan dia prosesnya reduksi kemudian dioksidasi. Mungkin begitu ya. Nah, di hari ini kita akan coba membahas tentang salah satu contoh dari jenis-jenis titrasi yang sudah kita bahas. Jadi tadi kan ada titrasi netralisasi, ada titrasi pengendapan, kemudian ada pembentukan kompleks, dan ada titrasi reduksi oksidasi. Nah, mungkin yang akan kita coba bahas itu adalah tentang titrasi reduksi oksidasi. Bentar.
Sudah bisa dilihat belum ya? Bisa ya? Oke. Kalau untuk titrasi, contoh dari aplikasi titrasi reduksi oksidasi itu ada titrasi iodo dan iodimetri. Enggak bisa pennya. Nah, titrasi iodo dan iodimetri itu bagaimana sih gitu ya? Titrasi iodo dan iodimetri, jadi dikatakan iodo dan iodi, sebentar ya. Nah, kenapa sih dikatakan iodo dan iodimetri gitu ya? Karena larutan iodo dan iodi itu yang akan terlibat selama titrasi. Nah, pada titrasi iodo dan iodi, ya, I2 tidak mudah larut dalam air, tetapi mudah larut dalam larutan yang mengandung ion iodida, sehingga membentuk triiodida. Nah, untuk jadi yang terlibat itu adalah pasti ada I2-nya dan I minusnya gitu ya. Kalau iodo dan iodi. Nah, kalau seperti ini itu analitnya apa saja dan titrannya apa saja itu. Analit atau senyawa yang bisa diketahui konsentrasinya dari metode iodo dan iodi itu banyak ya. Jadi bisa berupa arsen, bisa berupa Br-, bisa berupa bromat. Bromat itu oksida dari brom, jadi oksida brom itu maksudnya oksigen yang terikat dengan Br. Nah, kalau kalian jangan bingung ya, kalau misalnya ada kalimat oksida logam gitu. Kalau oksida logam berarti logam itu mengikat oksigen, maka ketika oksigen itu sudah terikat dengan logam, bentuknya bukan lagi oksigen, tapi namanya adalah oksida logam. Bukan lagi oksigen logam, tapi oksida. Itu artinya oksida logam berarti logam itu memiliki bentuk sebagai oksidanya. Jadi pasti logam berat berikatan dengan oksigen. Itu oksida. Kemudian ada juga logam berat yang dia biasanya nggak berikatan dengan oksida, bisa juga dengan misalnya dengan bentuk nitratnya atau dengan bentuk sulfatnya, itu bisa. Nah, analit yang bisa dianalisis dengan metode iodometri dan iodimetri tadi ada arsen, ya arsen di sini. Awalnya itu H3ASO4, kemudian jadinya seperti ini, ASO2. Nah, di sini pasti terlibat oksidasi reduksi dari AS yang O4 ya menjadi ASO2. Kemudian dari I minus ya, I minus menjadi I2. Nah, dari bentuk ionnya kemudian menjadi bentuk bebasnya. Jadi di sini minus 1 biloxnya, kemudian I2-nya 0 karena dia dalam bentuk divalen. Kemudian bisa juga untuk menganalisis kadar Br atau ini Br-, bisa juga untuk menganalisis BrO3, bisa juga untuk menganalisis Cl, Cu, kemudian Cr, ya logam Cr, kandungan atau komposisi Cr dalam suatu sampel. Kemudian bisa juga untuk tahu kadar H2O2, iodat, IO3-nya, kemudian nitrit, kemudian Mn, ya ini Mn bisa dilihat berapanya kadarnya. Kalau maksudnya kadar di sini ya kita hanya mainnya itu main perbandingan mol ya.
Jadi perbandingan mol nanti akan dijelaskan. Kemudian kadar ozon bisa dilihat, kemudian periodat dan permanganat. Nah, titrasi iodo dan iodi itu ada dua ya. Kan iodo dan iodi itu berbeda. Jadi kalau iodi, iodo dulu. Kalau titrasi iodometri itu titrasi tak langsung, dinamakan titrasi tak langsung karena titrasi terhadap larutan analit atau sampel yang akan diketahui apa komposisi logamnya di dalam suatu larutan yang unknown tadi dengan larutan natrium tiosulfat sebagai standar. Jadi di sini natrium tiosulfatnya itu sebagai standar. Ya. Standar artinya dia diketahui konsentrasinya dan dia posisinya di buret, ya, bukan di Erlenmeyer. Nah, dengan menambahkan amilum berupa indikator serta digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang memiliki potensial oksidasi lebih besar. Ya. Nah, reaksi yang terlibat, ya, itu karena tadi dikatakan bahwasannya potensial oksidasi lebih besar daripada sistem iodium dan iodida, ya. Jadi di sini begini ya, sebentar. Pindah ke PowerPoint karena touchpadnya itu nggak aktif kalau di PDF. Jadi saya bisa coret-coret itu ketika di PowerPoint. Nah, jadi kalau untuk iodo, ya, jadi kalau iodo itu direct, bukan direct ya. Iodo itu kalau iodi direct atau langsung, kalau iodo itu tidak langsung. Artinya begini, jadi kalau untuk yang sistem tidak langsung, itu oksidator, jadi oksidator itu yang senyawa analit atau sampel yang unknown tadi, yang ada di tabel tadi, itu yang akan dianalisis, itu ditambahkan dengan KI, ya, ditambahkan dengan sejumlah KI. Tujuannya KI itu apa? Tujuannya KI itu untuk dia melarutkan iodin yang terbentuk, ya. Jadi nanti kan dia terbentuk iodin nih, terbentuk I2. Nah, harapannya I2 yang sudah terbentuk dalam Erlenmeyer tadi, ini sistemnya ada di Erlenmeyer ya, berarti ada di bawah, bukan di titran. Nah, tujuan dari KI, ya, di sini ada KI, tujuan dari KI itu untuk dia nge-trap si I2, karena I2 itu kan dia agak volatil, ya, agak volatil, makanya ketika dia ditambahkan dengan KI, itu nanti kelarutan I2-nya itu agak tinggi. Nah, ketika kelarutannya tinggi, maka dia volatilitasnya dia akan berkurang, sehingga I2-nya bisa diambil gitu. Nah, ini sistem di dalam Erlenmeyer itu jadi senyawa-senyawa yang tadi di tabel itu tadi, ya, dalam bentuk unknown-nya, kemudian ditambahkan dengan sejumlah KI. Nah, nanti akan terbentuk I2. Nah, I2 yang terbentuk di Erlenmeyer itu nantinya akan dititrasi dengan natrium tiosulfat yang ada di buret, gitu ya. Terbentuknya nanti 2I1 dan N2S4O6. Jadi di sini buretnya, dia ada natrium tiosulfat, kemudian sampelnya di sini, analit atau sampel yang unknown tadi ditambah dengan amilum, ditambah dengan sejumlah KI, gitu ya. Nah, di sini, kemudian di sini nanti terbentuk I2 dari proses reaksi ini. Otomatis kan sebelum dititrasi kan mereka sudah bereaksi ya. Sebelum dititrasi dengan ini, dengan titran, itu kan analit dengan amilum, dengan KI, itu kan mereka pasti sudah bereaksi duluan, sudah bereaksi terlebih dahulu daripada reaksi antara
titrasi, reaksi antara natrium tiosulfat dengan I2-nya. Nah, ketika sudah bereaksi nanti kan terbentuknya I2. Nah, terbentuknya I2, kemudian dia dititrasi, hasil dari reaksi yang di Erlenmeyer itu dititrasi dengan natrium tiosulfat. Nanti hasilnya adalah 2I1, 2I- dan natrium S4O6. Nah, titik akhir titrasi ditentukan menggunakan indikator amilum yang ditambahkan dan biasanya itu warna untuk titik akhirnya itu warna birunya itu akan hilang. Jadi warnanya itu nantinya bening sekali ya. Jadi dari warna biru karena amilum itu kan pekat warnanya kayak bukan pekat ya. Ketika terbentuk iodin, nah itu dia warnanya pekat. Kemudian ketika dititrasi dengan tiosulfat, itu nanti warnanya akan memudar. Jadi bening banget. Sebentar. Nah, lalu untuk menentukan berapa sih kadar analitnya ya, yaitu nanti bisa perhitungannya itu bisa perhitungan balik. Maksudnya perhitungan balik. Jadi misalnya di sini tadi ya, jadi tadi kan sudah diketahui ya, ini ketika sudah tercapai titik akhir, maka berapa konsentrasi dari berapa konsentrasi dari Na2 S2O3 yang dibutuhkan itu kan tahu. Nah, nanti dengan perbandingan koefisien Na2S2O3 yang dibutuhkan kan nanti ya ketika dia sudah mendekati titik akhir atau sudah mencapai titik akhirnya, itu kan berarti volumenya tahu, kemudian konsentrasinya juga tahu. Nah, nanti di sini ketemu mol, kemudian dari mol Na2S2O3 nanti, maka mol dari I2 juga tahu karena ada perbandingannya kan 1:2. Berarti kalau misalnya katakanlah di sini adalah 0,6 mol gitu ya, berarti I2-nya 0,3 mol karena 1/2 kali 0,6. Nah, kalau I2 tahu, nanti berarti perbandingan di sini, berarti ini mol I2 yang di bawah sama dengan mol I2 yang di atas, berarti oksidatornya reaksi yang di atas ya. Katakanlah kita akan menentukan kromat dalam suatu sampel. Ya, di sini reaksinya seperti ini. Oke. Kemudian reaksi titrasi itu I2 plus Na2S2O3 2I- plus Na2S4O6. Ini 2 ya. Katakanlah kita sudah tahu berapa volume Na2S2 yang dibutuhkan, Na2S2O3 yang dibutuhkan. Itu dari kalian praktikum itu volumenya tahu, nanti molaritasnya tahu, sehingga molnya akan tahu. Nah, berarti nanti mol I2-nya juga akan tahu dengan perbandingan koefisien ini. Berarti mol I2-nya setengah kali mol 2,3 gitu. Kalau misalnya di sini 0,4 katakanlah,
Berarti di sini 0,2 setengah dikali 0,4 sama dengan 0,2. Nah, dari mol I2 nanti ditarik ke atas. Oh, di sini I2-nya itu molnya 0,4 0,2 katakanlah. Nah, nanti berarti di sini kalau misalnya ini dikali 3 ya berarti nanti di sini 0,2 kali 3 gitu, nanti perbandingannya berapa. Jadi kalau misalnya ingin tahu berapa sih kromat yang terbentuk ya nanti hanya perbandingan melalui perbandingan ini saja, perbandingan koefisien saja. Gitu ya. Bingung nggak maksud saya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Sudah? Kalau sudah berarti kita ke IOD. Nah. Kalau untuk titrasi iodi, jadi iodi itu direct ya, jadi titrasi langsung. Titrasi langsung itu artinya yang ada di buretnya itu adalah I2 ya. Yang ada di buretnya itu adalah I2, sedangkan yang ada di Erlenmeyer atau yang di bawah itu adalah analit atau yang akan sampel unknown yang akan di analisis tadi gitu. Nah, iodimetri ini secara langsung ya, bukan tak langsung. Ini secara langsung, ini salah. Artinya titrasi terhadap larutan analit dengan larutan iodin sebagai larutan standar atau titan menggunakan indikator amilum. Jadi tetap indikatornya itu tetap amilum, namun kalau titrasi tidak langsung tadi di buretnya tadi adalah natrium tiosulfat ya. Kalau iodimetri itu langsung I2, pembentukan I2 karena tadi kan sebenarnya intinya kan kita itu ingin memproduksi I2-nya ya. Kita ingin memproduksi I2-nya tapi kalau di sini yang di iodi itu I2-nya itu sudah langsung ada itu. I2-nya sudah langsung ada sehingga nanti akan tahu berapa konsentrasi dari analit atau dari sampelnya. Nah, ada beberapa senyawa yang dapat dititrasi dengan larutan iodin, diantaranya tiosulfat, kemudian arsen, dan virus cyanida. Larutan iodin itu merupakan larutan standar sekunder, sehingga sebelum digunakan untuk titrasi, itu harus distandarisasi terlebih dahulu dengan larutan standar primer, ya, yang sudah saya katakan di awal tadi. Karena dia sebenarnya standar iodin itu sebenarnya dia tidak terlalu stabil itu karena dia volatilitasnya agak tinggi. Makanya sebenarnya agak jarang ketika dia akan digunakan sebagai larutan baku primer itu agak jarang. Karena iodin itu adalah larutan standar sekunder, sehingga sebelum digunakan untuk titrasi harus distandarisasi natrium
jadi harus sama gini, kalau di iodimetri karena dia direct berarti di sini itu langsung I2. Kemudian di sininya itu dia analit plus sampel gitu, plus indikator. Oke. Nah, hanya saja untuk membentukkan I2-nya itu yang apa ya, yang agak panjang prosesnya. Sedangkan untuk penentuan si konsentrasi analitnya itu cepat karena dia langsung dari I2, bukan dari Na2S2O3. Nah, tapi untuk membentukkan I2-nya sendiri itu yang agak lama. Jadi sebenarnya antara iodo dan iodi itu menurut saya ya sama saja karena prosesnya sebenarnya sama panjang. Hanya saja kalau yang di iodi yang direct itu untuk membuat senyawa standarnya, untuk membuat I2-nya itu tahapannya banyak. Kalau di iodo kan untuk membuat Na2S2 natrium tiosulfat itu kan gampang ya, hanya nimbang natrium tiosulfat, kemudian dilarutkan, setelah dilarutkan dihomogenkan sampai homogen gitu kan, dikocok sampai homogen baru dimasukkan ke biuret. Nah, itu sudah menjadi larutan standar. Yang konsentrasinya jelas diketahui. Kemudian bisa untuk menitrasi. Tapi kalau iodi direct ya, itu kan kita harus meng-create atau membuat larutan I2-nya itu agak panjang prosesnya, meskipun dalam praktiknya I2 langsung diberikan ke analit, nanti akan tahu berarti konsentrasi I2 yang dibutuhkan berapa, nanti konsentrasi sampelnya berapa dari perbandingan koefisien ini. Ya, memang seperti itu ya. Tapi untuk membuat I2-nya kalau praktiknya ya, hitung-hitungannya gampang mungkin. Kalau secara perhitungan iodi itu cepat ya. Jadi I2 yang dibutuhkan misalnya I2 yang dibutuhkan 5 mili dengan konsentrasi I2-nya adalah katakanlah 0,01 molar gitu katakanlah. Maka di sini langsung diketahui molnya berapa dari perbandingan koefisien antara analit dengan koefisien antara I2, nanti akan diketahui mol analit sekian gitu. Mol analit sekian berarti ketika dikalikan dengan MR, nanti akan tahu ternyata dalam analit itu terkandung misalnya 0,6 mg Cr, misalnya begitu. Kalau perhitungan memang cepat ya kalau secara iodi. Tapi kalau secara praktiknya di labnya untuk membuat I2-nya itu juga panjang prosesnya gitu. Sedangkan kalau iodo ya, metode iodometri itu kalau di labnya cepat karena dari powdernya tadi, pembuatan larutan bakunya tadi itu kan cepat ya. Dari powder kemudian dia dilarutkan, setelah homogen dia dimasukkan ke dalam biuret. Nah, cepat kalau secara praktiknya. Tapi kalau secara perhitungannya dia harus agak bulat ya. Kalau secara perhitungannya dia yang agak bulat. Jadi tahu dulu berapa volume natrium tiosulfat yang dibutuhkan, kemudian molnya berapa. Kalau udah tahu mol Na2S2O3-nya atau natrium tiosulfatnya, baru perbandingan mol dengan I2. Kalau mol I2-nya sudah tahu, baru ditarik lagi ke reaksi yang ini. Nah, jadi kan agak panjang, proses perhitungannya agak panjang, tapi di labnya secara eksperimennya kalau iodometri itu lebih simpel, mungkin begitu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau bingung? Bingung nggak? Belum, Bu. Oke, ini sudah praktikum belum yang judulnya ini? Yang iodi belum, Bu. Oh, belum ya? Belum. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi di sini. Yang lain selain Dika, selain Angie?
Permisi Bu, izin bertanya Bu. Di sini kan reaksinya menggunakan iodo pakai KI itu Bu. Kemarin tuh sempat ada praktikum menggunakan KI Bu, tapi iodinya itu nggak terbentuk Bu. Itu bagaimana ya Bu menurut Ibu? Itu apa? Praktikum literasi apa namanya? Argento, komplekso atau apa? Halo? Kecepatan reaksi Bu. Kecepatan reaksi. Oh, yang sama Bu Harum itu ya? Yang Iya apa? Bu, yang nggak dapat semua. Oh iya. Itu gimana? Ceritanya gimana? Saya belum pernah mengampu, kebetulan belum pernah mengampu itu praktikum yang itu. Maksudnya kecepatan reaksi itu belum pernah. Jadi dulu kalau pengalaman yang tahun lalu ya, kecepatan reaksi itu termasuk modul yang paling susah ya. Paling susah karena paling lama. Jadi dulu kalau praktikum itu kan waktunya itu kan jam 10 sebelum pandemi ya, saya jelas sebelum. Lalu jam 10 gitu ya. Itu sampai jam 5 mereka itu belum dapat data. Itu memang susah ya, praktikum kecepatan reaksi itu paling susah. Dulu sama Bu Nila. Sekarang karena Bu Nila sudah tidak di Poltek gitu, mungkin diganti dengan Bu Harum. Mungkin bisa diceritakan dulu, Michelle. Kemarin itu KI ditambah apa kok kalian itu ya ngaduknya sampai di bawah meja ya kalau nggak salah. Bukan kelompoknya siapa kemarin yang ngaduknya itu sampai di bawah meja. Harapannya agar gelap gitu kan. Ketika gelap maka lebih stabil gitu. Kemarin gimana KI-nya itu? Yang KI ditambah apa? Halo? Ya kemarin yang di bawah meja itu kelompoknya Michelle Bu kebetulan, jadi mungkin Michelle bisa bercerita. Iya. Ini dia belum respon. Sebentar Bu, saya lihat kembali Bu. Tapi pH-nya udah benar nggak? pH apa ya Bu? pH yang Jadi kalau pembentukan I2 dari KI itu kan pH-nya juga harus diatur ya. kemarin kayaknya nggak ada ngukur pH-nya gitu. Nambah asam nggak? Adanya H2O2. H2 yang ditambah itu apa ya? Tiosulfat. Oke. Awalnya apa, Michelle? Awalnya itu untuk mencari ekivalen H2O2 tuh dipipet H2O2, terus ditambah H2SO4. Nah, H2SO4 itu kan berarti dia pengatur pH, oke. Terus ditambah KI. Dititrasi dulu Bu dengan KMNO4. Habis itu dipipet KMNO4 0,1 N, terus dicampur sama 2 gram KI. Ditambah 20 mili air suling sama 1 mili H2SO4 pekat. Itu nggak terbentuk I2-nya? Yang pertama itu tidak terbentuk Bu. Tapi yang kedua kita atur cara pemasukannya baru terbentuk Bu. Jadi caranya bagaimana? Biar belajar kelompok lain juga. Pelan-pelan nggak? Tes-tesin gitu nggak? Bukan Bu, urutan yang cara masukinnya itu Bu. Apa yang lebih tahu Bu? Mungkin bisa Iva jelaskan. Izin masuk Ya. Bu. Ya. Jadi kemarin pas kita melakukan praktikum kecepatan reaksi, kan itu pakai metode iodometri kan Bu? Iodo. Ya, iodo. Iodo ya.
pas praktikum itu kita melihat modul asamnya itu ditambahkan di akhir, Bu. Duh, asamnya ditambahkan di akhir gimana? Di modulnya itu, Bu, urutannya Urutannya gimana? H2O. air, KI, baru H2SO4, Bu. Loh, situ. H2O, KI, baru H2SO4. Wait. Awal sekali bukannya H2O2 tadi, Mas Misal bilang. Awal sekali. H2O2 atau H2O? Di sini yang bermasalah mungkin di langkah keempatnya Bu, yang KM4 ditambah KI ditambah air suling sama baru ditambahin H2SO4 Bu. Jadi KI-nya tuh pertama dimasukin ke dalam Erlenmeyer Bu. Terus pengaruh nggak? Pengaruh ya kayak gitu ya? Iya Bu, pengaruh gitu. waktu praktikum kami kemarin. KI-nya dulu, terus baru disusun. Jadi KI-nya duluan, Bu, yang dimasukin. Terus kan setahu saya kalau iodometri itu harus dilakukan dalam suasana asam. Gimana asamnya harusnya masuk duluan kan, Bu? Iya. Nah, jadi terus? Kemarin kita lakuin pakai 2 cara gitu, Bu. Asam dimasukin duluan, sama asam dimasukin di akhir. Nah, yang saya coba yang asamnya duluan itu berhasil, Bu. Tapi pas yang langkah kerja apa ya? Sebentar, saya lupa. Pas penentuan konstanta kecepatan reaksi itu nggak berhasil, Bu. Nggak terbentuk terus, Bu. Entah karena I2-nya yang lepas atau kenapa, kami kurang tahu, Bu. Ya, makanya tuh I2 itu apa ya? I2 itu susah-susah gampang sebenarnya ya, untuk menganalisis. Makanya kenapa saya itu kalau misalnya untuk menentukan analit tadi ya, kayak untuk tahu apa kloratnya, untuk tahu CR-nya, untuk tahu tembaga misalnya, apapun analitnya, itu saya better itu menggunakan cara iodo gitu. Karena kalau iodo itu larutan bakunya atau sulfatnya itu udah jelas-jelas dia murni. Dia kemurniannya itu pasti tinggi gitu kan. Dan dia untuk membuat si natrium sulfatnya itu ya pasti dari powdernya. Ketika dia powder ya otomatis kemurniannya tinggi. Kalau iode itu kan dia harus ya step untuk membuat larutan baku berupa I2 itu panjang. Nah, belum tentu I2 yang terbentuk pun itu stabil karena dia volatilitasnya agak tinggi. Makanya itu kenapa I2-nya itu dia harus dijerap, dia harus di-trap gitu dengan KI. Jadi KI itu kan tadi ada reaksi yang gini ya. Oke. Jadi kan ada reaksi yang I minus plus I2, dia membentuk kompleks I3 minus ya. Nah tujuannya I2 di-trap dengan KI, yaitu untuk membuat ini kompleks ini. Ketika I2 saja ya, nggak ada KI-nya, ya dia kemungkinan lepasnya itu besar. Makanya kenapa I2 itu dikatakan kurang stabil. Karena ya itu tadi dia mudah kabur, mudah lepas. Nah, untuk yang case kalian, loh, tadi katanya yang IVA itu ada KM ada MNO4-nya nggak sih, Pak? Ada, Bu. Ada.
Jadi KMNO4-nya itu nanti dia KMNO4-nya itu nanti dia yang ditambah dengan ditambah dengan KI, kemudian dalam suasana asam gitu bukan? Iya Bu. Gitu ya. Indikatornya apa? Amilum juga. Anji indikatornya. Dan indikator itu kadang oh ya, kalau share ini ya, share pengalaman ya, pembuatan indikator amilum itu juga sangat mempengaruhi. Jadi kalau amilum itu biasanya dia itu harus fresh from the oven gitu, baru bisa dipakai untuk analisis untuk melakukan titrasi. Karena kalau amilum ya ketika dia udah disimpan dalam waktu yang agak lama gitu, itu dia biasanya udah terdegradasi, kemudian dia tidak memiliki efektivitas yang baik. Bahkan kemarin saja meskipun dia fresh from the oven gitu ya, amilum, benar-benar amilum, kanji itu dia dilarutkan, kemudian pada suhunya salah, itu biasanya dia tidak bisa menjadi indikator. Bahkan dengan perlakuan yang sama, jadi tahun kapan gitu ya, itu saya cerita dari teman saya. Jadi untuk membuat amilum ketika suhunya sama gitu ya, amilum itu kan dia membuat sendiri, kanji itu buat sendiri. Kalian kemarin buat sendiri nggak amilumnya? Atau sudah ready gitu di lab? Udah ada kemarin ngebuat sendiri dari tepung kanji gitu. Nah ya, nah itu pun sebenarnya dia sangat sensitif ya. Itu sangat sensitif karena kenapa? Suhunya itu kalau misalnya terlalu tinggi itu juga mempengaruhi. Saya agak lupa ya berapa suhu yang tepatnya, tapi suhu pengadukan itu sangat mempengaruhi. Jadi fresh from the oven pun kalau metode pembuatan amilumnya itu kurang tepat, ya dia tidak bisa menunjukkan, dia nggak bisa menjadi indikator gitu. Mau ditetesin dengan larutan titran berapapun, kalau amilumnya itu tidak bekerja ya kita nganggapnya oh ini I2-nya nggak terbentuk gitu ya. Tapi sebenarnya kadang amilumnya yang bermasalah gitu. Makanya coba cari-cari literatur pembuatan amilum, pembuatan kanji, pembuatan amilum ya untuk indikator itu yang tepat bagaimana. Gitu. Karena kalau kayak gitu kan sebenarnya parameternya itu dari mana-mana ya. Entah itu yang bahannya terlalu lama expired atau amilumnya yang bermasalah atau asamnya yang terlalu kuat. Nah, itu kan sebenarnya parameter kesalahannya itu banyak. Nah, coba nanti dicoba cari-cari gitu pembuatan amilum yang benar. Tapi memang untuk kecepatan reaksi itu agak ribet ya, agak susah gitu dari tahun sebelum pandemi itu, waktu offline juga dia lama sekali untuk membuat, untuk sampai mendapatkan hasilnya itu dia lama gitu. Nah kemarin akhirnya ketika asamnya terakhir asamnya terakhir ya, atau asamnya yang awal tadi yang berhasil I-nya terbentuk? Asam di awal, Bu. Asam di awal dia malah terbentuk. Ya. Oke, ya mungkin saya share saya seperti itu aja sih. Baik Bu, terima kasih Bu atas masukannya Bu. Ya. Tapi saya senang ya kalau praktikum offline itu karena skillnya itu jadi ada gitu kan. Maksudnya kita bisa coba-coba trial and error, apalagi di situ kan alat bebas ambil, bahan bebas ambil gitu. Jadi ya kalau kayak gitu bergantung pada ketelatenan masing-masing. Itu yang sabar aja kalau misalnya gagal gitu ya.
Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tentang iodometri, Bu, dalam pembuatan indikator kanjinya. Dulu saya di SMK pernah melakukan penetapan dengan metode iodometri. Dan untuk membuat larutan indikator kanji itu, kalau di saya dulu di SMK, sebelum digunakan, itu harus disimpan di dalam kulkas dulu, Bu. Jadi, si larutan kanjinya itu suhunya nggak suhu ruangan, Bu. Dan biasanya berhasil, Bu. Apakah suhu dari larutan kanjinya berpengaruh terhadap hasil analisis, Bu? Ya, bisa saja, bisa saja. Jadi kan ada ya beberapa, kalau meninjau dari sifat mikromolekul ya. Karena kan saya orangnya itu orang dulu itu organik, dulu saya banyak berkecimpung di organik. Jadi itu ada beberapa molekul yang memang ketika suhunya itu, misalnya ya katakanlah suhunya dinaikkan sedikit saja, itu molekulnya itu sangat rentan terhadap degradasi. Itu sebabnya untuk mencegah degradasi dia itu harus di freeze. Di freeze itu ya kayak bukan dibekukan ya. Suhunya diturunkan agar si molekul tadi itu freeze, istilahnya freeze itu, freeze. Tapi bukan beku dalam artian seperti es batu, bukan ya. Tapi minimal si molekulnya itu dia stabil dan tidak terdegradasi. Nah itu biasanya parameter yang diubah-ubah itu suhu. Jadi kalau misalnya ada masukan dari Iva gitu, dulu saya punya pengalaman, Bu, kalau misalnya bikin kanji itu harus ditutup dengan aluminium foil atau harus dimasukkan dalam lemari es, ya itu mungkin saja, kita juga nggak tahu ya sifat dari amilum itu seperti apa. Tapi kalau misalnya itu work ya, itu bekerja, ya nggak apa-apa, dicoba juga nggak apa-apa itu. Cuman kalau selama ini memang di lab kita di Poltek itu migrasi atau pergerakan bahan itu sangat tidak terkontrol. Jadi misalnya dari lab kimia dasar itu lari ke kimia analit, kemudian dari kimia analit itu nggak balik lagi ke kimia dasar. Nah itu sudah sangat sering terjadi dan bahkan setiap hari terjadi seperti itu. Nah makanya kenapa kalau misalnya untuk indikator-indikator itu kita harus buatnya itu fresh, karena kan kita nggak tahu ya, itu juga pelabelan dari larutan itu juga nggak jelas gitu kan. Itu dibuat tahun berapa, terus kondisinya seperti apa, kita nggak tahu. Nah, better kita membuat dari awal banget, ya buat aja satu, tapi untuk beberapa kelompok. Itu. Jadi kalau misalnya ada masukan dari Eva ya bisa ditampung gitu ya, bisa dicoba-coba juga boleh. Bilang aja ke Bu Harum nanti, Bu kalau misalnya saya punya pengalaman seperti ini loh Bu, gitu. Ya apa itu dilakukan, dikerjakan juga nggak apa-apa, meskipun itu agak memakan waktu yang lama gitu ya. Atau misalnya gini, sebelum misalnya hari Rabu gitu ya kalian praktikum, hari Selasa prepare aja itu, prepare untuk pembuatan larutan, nggak masalah gitu ya. Izin aja sama Bu Harum, Bu, untuk mengantisipasi kegagalan yang kemarin kelompok sebelumnya terjadi. Gimana kalau misalnya kami punya inisiasi itu lebih bagus ya. Jadi kalau memang diperlukan seperti itu malah tidak apa-apa. Gitu Iva. Ya, itu juga pembelajaran untuk kelompok lain ya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan atau mau? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya.